Ayat mas kita adalah dari 1 Timotius 6 ayat 6. Saya akan bacakan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Sekarang mari silahkan kita duduk. Beberapa minggu yang lalu firman Tuhan menyampaikan kepada kita mengenai seorang pemimpin yang disukai oleh Tuhan. Beberapa minggu kemudian setelah itu firman Tuhan menyampaikan mengenai seorang pelayan yang dicintai oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Pada saat kita membaca firman Tuhan, yang ada di dalam pikiran kita seharusnya adalah seperti ini. Di dalam firman Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan. Ada yang dituju oleh Tuhan. Iya kan? Kalau mengenai seorang pemimpin, maka yang dituju oleh Tuhan adalah anak-anaknya menjadi pemimpin yang memberikan kesaksian yang akan memperlihatkan betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Itu tujuan dari firman Tuhan itu. Kalau mengenai seorang pelayan, tujuan firman Tuhan itu adalah supaya anak-anaknya memberikan kesaksian kepada seluruh dunia akan betapa hebatnya Kristus kita sebagai seorang pelayan. Itu tujuannya. Hasil daripada seorang anak Tuhan dibimbing oleh Roh Kudus sehingga memberikan kesaksian yang seperti barusan saya sampaikan itu, yaitu kesaksian akan Yesus. Hasilnya adalah anak-anak Tuhan itu menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Anak-anak Tuhan itu menjadi seorang pelayan yang hebat. Ada bedanya antara tujuan dan hasil. Jangan sampai tujuan kita adalah untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat. Untuk menjadi seorang pemimpin yang akan menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa saya adalah pemimpin yang soleh. Ikut firman Tuhan. Itu hasil. Tujuannya adalah untuk memuliakan Tuhan. Jadi itu kita harus jelas dulu. Motif kita ditentukan oleh apakah kita mengerti atau tidak antara tujuan dan hasil. Dengan itu kita sudah jelas, mari kita masuk untuk pelajaran minggu ini. Dari 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10 ayat emasnya sudah saya bacakan tadi. Di dalam nas ini kalau kita melihat dari bahasa aslinya ini, bahasa Yunani. Yang kemudian kalau saya lebih enak mempergunakan yang terjemahan bahasa Inggrisnya. Itu nuansanya agak sedikit berbeda dari yang di dalam bahasa Indonesia. Tadi di ayat 6, yang menjadi bagian penting di kalimat yang barusan saya baca adalah ibadah. Di situ dikatakan ibadah. Ibadah ini di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani adalah eusubeia. Eusubeia, kalau kita masukkan ke dalam ayat itu yang diberikan di dalam bahasa Inggris, saya akan bacakan versi King James-nya. But godliness, eusubeia itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris, godliness with contentment is great gain. Godliness, kalau kita kembalikan lagi ke dalam bahasa Indonesia, sebetulnya untuk lebih gampang dimengerti harus kita terjemahkan sebagai kesolehan atau kekudusan. Ini di dalam terjemahan baru diterjemahkan sebagai ibadah yang tadi barusan saya baca sebagai ayat mas kita. Ada nuansa, tapi untuk apa yang akan kita renungkan kali ini, kita akan pakai istilah kesalehan atau kekudusan. Nah, kita tahu dari firman Tuhan ini, Tuhan menghendaki kita semua, anak-anaknya, untuk menjadi godly, untuk menjadi kudus, untuk menjadi saleh. Tapi jangan salah, itu adalah bukan tujuan daripada
firman Tuhan ini. Tujuannya adalah supaya Tuhan kita terlihat sebagai Tuhan yang kudus. Yesus Kristus adalah Yesus Kristus yang saleh. Akibat atau hasil daripada kita anak-anak Tuhan mendekati tujuan daripada firman Tuhan ini dengan urapan Roh Kudus adalah kita akan menjadi saleh, menjadi kudus. Jadi itu diperjelas dulu. Dengan itu kita sudah jelas, saya akan masuk ke 1 Timotius 3 ayat 16. Beberapa minggu yang lalu mengenai pemimpin yang disukai Tuhan, kita sudah bicarakan mengenai itu. Saya akan bacakan lagi untuk mengingatkan kita. Dan yang paling gampang versi bahasa Indonesianya adalah yang dari firman Allah yang hidup. 1 Timotius 3 ayat 16 firman Tuhan berkata, menjalani kehidupan yang saleh. Nah, perkataan saleh ini yang dalam bahasa Yunaninya adalah eusebia tadi. Yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris godliness. Yang kita tadi barusan bilang adalah kesalehan atau kekudusan. Menjalani kehidupan yang saleh memang bukan soal mudah. Tetapi jawabannya ada dalam Kristus. Dari beberapa minggu yang lalu kita mengetahui bahwa tidak mungkin tujuan daripada firman Tuhan untuk Kristus disaksikan oleh seluruh dunia sebagai Kristus yang kudus, Tuhan yang kudus, Kristus yang saleh bisa dilakukan di luar Kristus itu sendiri. Artinya anak-anak Tuhan, kita semua Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, yang sedang mendengarkan apa yang Tuhan katakan saat ini, untuk bisa memperoleh hasil, yaitu kekudusan, yaitu godliness itu, maka kita harus ada di dalam Kristus. Artinya Roh Kudus Kristus ada di dalam kita dan dialah yang akan melakukan mencapai kesalehan itu memakai kita. Kita hanya alat. Jadi dengan itu jelas saya akan masuk ke dalam nas kita. Kalau kita baca ayat yang kita sekarang sedang renungkan itu, ada dua macam kesalehan yang Rasul Paulus sedang bicarakan. Kesalehan yang model pertama dia sampaikan melalui ayat 3 dan ayat 5. Di ayat 3 itu Rasul Paulus melalui Timotius mengatakan kepada pemimpin-pemimpin gereja di Efesus, hari ini firman Tuhan sampaikan ke kita bahwa jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, ya ini perkataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau yang namanya kesalehan atau godliness itu dimengerti oleh anak-anaknya Tuhan melalui ajaran yang di luar apa yang dikatakan Kristus. Artinya di luar firman Tuhan, maka itu adalah model kesalehan yang pertama. Yaitu kesalehan yang dimengerti melalui informasi-informasi yang bukan dari Kristus. Yang bukan dari firman Tuhan. Dilanjutkan lagi di ayat yang kelima. Rasul Paulus menulis, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat, yang tidak lagi mempergunakan firman Tuhan di dalam dia berpikir, yang tidak lagi mengacu pada apa yang dikatakan Kristus pada saat dia menyampaikan isi pikirannya, dilanjutkan oleh Rasul Paulus, yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah, yang di sini adalah eusebia tadi, yang di sini adalah godliness tadi, yang di sini adalah kesalehan tadi. Itu adalah suatu sumber keuntungan. Saya agak terpotong-potong bacanya, tapi selengkapnya adalah begini. Kalau orang berpikir bahwa kesolehan itu adalah sebagai cara untuk memperoleh keuntungan bagi si orang termaksud, itu adalah macam kesolehan atau godliness yang pertama tadi. Jadi godliness yang model pertama adalah dari ayat 3 dan ayat yang kelima. Ayat 3, kalau godliness itu keluarnya dari segala sesuatu yang bukan dari mulut Kristus, artinya bukan dari Alkitab. Yang kedua, kalau godliness itu dilakukan untuk mencari keuntungan. Kita tahu di dunia ini banyak orang yang
kelihatannya suci atau berlagak suci supaya dia bisa membawa masukan uang untuk dirinya sendiri. Kita nggak sadar. Tapi ada bahkan pendeta sekalipun melakukan itu. Dia melakukan hal-hal yang dilihat orang sebagai, ini pendeta ini adalah betul-betul anak Tuhan yang soleh ini. Tapi dia lakukan itu, kemudian seminggu kemudian atau beberapa hari kemudian dia berbicara mengenai bagaimana memberikan persembahan yang banyak untuk gereja. Dihubungkan dengan bagaimana dia menampilkan dirinya sebagai seseorang yang soleh, yang sesuai seperti apa yang orang-orang pikirkan orang soleh itu. Nah, itu sebagai salah satu contoh dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Bukan hal semacam itu yang Tuhan mau. Tapi Paulus katakan untuk membuat perbandingan. Nah, sekarang kita mau kasih perhatian yang penuh ke macam kesalehan atau godliness yang Tuhan mauin. Yaitu yang ada di ayat 6 yang adalah ayat mas kita. Memang ibadah itu atau godliness itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ini dalam arti rohaninya. Jadi godliness yang Tuhan mau adalah godliness yang disertai oleh rasa cukup. Atau di dalam bahasa Inggrisnya contentment. Jadi itulah yang Rasul Paulus mau sampaikan kepada pemimpin-pemimpin gereja di Efesus melalui Timotius hari ini disampaikan ke kita. Jadi kalau kita berpikir kita ada di gereja nih, melayani melalui worship team nih, melayani di sekolah minggu nih jadi guru. Tapi di dalam kita melakukan pelayanan-pelayanan itu, bahkan pelayanan-pelayanan yang lebih private sifatnya, pribadi, seperti melayani suami kita sendiri, melayani anak kita sendiri di dalam konteks keluarga Kristen. Tapi di dalam kita melayani itu, kehidupan kita sendiri yang adalah ibadah itu sendiri. Godliness itu termasuk kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada yang namanya rasa cukup di dalam kehidupan kita. Bentuknya bisa macam-macam, nanti kita lihat itu. Kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus berdoa lebih banyak lagi, masuk ke dalam firman Tuhan lebih banyak lagi, ikut care group mendiskusikan firman Tuhan lebih banyak lagi. Karena itulah yang Tuhan mau. 1 Timotius 6 ayat 6, itulah yang Rasul Paulus sampaikan kepada Timotius untuk dia sampaikan saat ini kita dengar di seluruh dunia. Yaitu godliness dengan rasa cukup di situ. Dengan itu kita sudah mendapatkan semua, kita akan masuk ke topik besar kita pada kali ini, yaitu contentment. Contentment di dalam bahasa Yunaninya adalah autarkeia. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris kan itu menjadi contentment tadi. Di dalam bahasa Indonesia versi terjemahan baru, rasa cukup. Pak Pendeta, apa maksudnya rasa cukup itu? Nah, saya akan jabarkan sedikit lebih banyak lagi. Saya tidak akan mempergunakan kata-kata saya sendiri untuk itu. Tapi saya akan pakai terjemahan Alkitab bahasa Indonesia yang adalah terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari untuk kata contentment. Untuk kata autarkia tadi yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris contentment tadi adalah puas dengan apa yang dipunyai. Itu bahasa Indonesia sehari-hari. Jadi Tuhan berikan kita sesuatu di dalam kehidupan kita. Kalau orang itu autarkeia, orang itu content, maka apa yang diberikan Tuhan kepadanya itu dia syukuri. Dan dia menghidupi itu dengan rasa syukur kepada Tuhan. Tidak minta lebih dari apa yang Tuhan berikan. Dan tidak merasakan, saya kurang ini kalau Tuhan berikan cuma seperti ini. Saya harus berdoa lebih lagi supaya Tuhan berikan lebih lagi. Itu bukan content. Contentment adalah yang saya tadi sampaikan yang adalah di dalam bahasa Indonesia sehari-harinya. Puas dengan apa yang dipunyai. Dengan itu saya sampaikan, kita sudah tahu tadi 1 Timotius 3 ayat 16. Bahwa kesalehan, godliness itu adalah kalau kita ada di dalam Kristus baru bisa termanifestasi keluar.
Roh Kudus memakai kita supaya kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang menurut firman Tuhan adalah saleh tadi, adalah kudus tadi. Gak bisa kita lakukan sendiri. Dengan itu saya katakan, maka kalau kita lihat ayat yang barusan kita baca, ayat emas kita tahu bahwa kata saleh tadi, godliness, dengan kata contentment ada di dalam satu kalimat, yang mana satu dengan yang satu lagi adalah bersama-sama. Artinya ini dua kata ini paralel. Kalau yang satu ini karakteristiknya adalah datangnya hanya kalau ada Kristus di dalam kita, yaitu godliness, maka contentment yang paralel tadi sama, hanya bisa ada di kita kalau kita ada di dalam Kristus. Jadi gak bisa saya godliness di dalam Kristus, contentment saya tidak di dalam Kristus. Gak bisa, dua-duanya ada di dalam Kristus. Nah, dengan itu saya katakan, maka kita sudah belajar dari bagaimana menjadi pemimpin yang disukai Tuhan, pelayan yang disukai Tuhan, bahwa Roh Kudus menghendaki kita untuk kita dibawa olehnya, oleh Roh Kudus ke arah kesalehan tadi dengan cara berlatih. Berlatih dalam hal ini kita tahu adalah berlatih contentment. Kita sudah tahu dari khotbah-khotbah sebelumnya, terutama yang dari 1 Timotius pasal yang keempat. Di ayat 9 dikatakan, untuk berlatih menjadi godly tadi. Maka perkataan yang benar, ini ada di ayat 9, saya cuplikan. Perkataan yang benar harus ada di dalam kita berlatih itu. Artinya berlatih itu harus di bawah. Jadi firman Tuhan yang mendasarinya. Jadi firman Tuhan ada di bawah, dia mengangkat berlatih itu. Dengan kata lain, apapun juga yang kita akan lakukan, yang kita doakan dulu, dan kita merasa bahwa itu Tuhan yang mau kita lakukan, supaya apa yang Tuhan mau kita menjadi godly, kita menjadi content terjadi. Kalau itu tiba-tiba kita melihat firman Tuhan, loh kok di luar firman Tuhan? Saya udah berdoa nih, saya merasa Tuhan bilang untuk jadi content, kumpulkan dulu uang sebanyak-banyaknya. Setelah itu masuklah ke gereja, pelayanan, jangan pikirin uang lagi. Wah, ini kan gak sesuai dengan firman Tuhan. Artinya ada sesuatu yang harus diperbaiki. Jadi yang pertama untuk berlatih ini adalah firman Tuhanlah landasannya. Ayat 9 pasal 4 1 Timotius. Yang kedua adalah untuk berlatih ini, maka kita kita tahu dari ayat yang ke-10 di 1 Timotius 4 ayat 10 mengenai pelayan yang luar biasa itu, bahwa berjerih payah dan berjuanglah dengan berharap pada Allah. Dengan berharap pada Kristus. Itu saya cuplikan dari ayat 10. Pasal 4, 1 Timotius. Artinya bahwa latihan itu untuk menjadi godly, yang dalam konteks itu sekarang adalah untuk content. Kita harus berada di bawah urapan Roh Kudus. Kita harus tangkap itu dulu. Nah, setelah kita tangkap itu, bahwa Tuhan menghendaki kita untuk berlatih, yang dalam konteks ini content, maka kita tahu bahwa content yang sedang Tuhan latihkan kepada kita, yang antara lain di-refresh, diperbaharui, atau kalau kita belum pernah mendengar ini, dimulai, diawali, di-start dari apa yang kita dengar bersama saat ini. Harus landasannya firman Tuhan, dan harus di bawah urapan Roh Kudus. Barulah yang namanya berlatih akan contentment ini seperti yang Tuhan mau. Tujuannya tercapai seperti yang Tuhan mau. Dan seperti tadi kita omongin, bukan hanya tujuannya, hasilnya pun kita semua akan menjadi orang-orang yang content. Akan menjadi orang-orang yang memiliki rasa cukup tadi. Dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Nah, saya akan masuk sedikit lebih jauh untuk 1 Timotius yang pasal 6 ini ayat 7 dan 9. Pertama, di dalam berlatih ini Tuhan katakan
yang sangat jelas itu. Apapun juga yang disampaikan di ayat itu secara detail, yang dibahas di sekolah teologi. Intinya Tuhan katakan, apapun juga yang engkau miliki, milikilah secukupnya. Betul bukan? Yang disampaikan oleh Tuhan di ayat 7 sampai 9 itu. Termasuk pada saat firman Tuhan berkata, tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan tidak dapat membawa apa-apa keluar. Apa yang cukup untuk kebutuhan kita selama kita ada di dunia. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itu ayat 8, 1 Timotius 6. Tuhan berbicara lagi mengenai firman Tuhan ini. Cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Berbicara mengenai cukuplah kepemilikanmu itu. Jangan berlebih-lebihan. Itu diulangi lagi secara tajam dan jelas tapi halus oleh Tuhan Yesus di Matius 6 ayat 11. Pada saat Tuhan Yesus mengajarkan kita semua untuk berbicara kepada Bapa di surga melalui doa. Tuhan Yesus katakan di doa Bapa kami, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Itu jelas sekali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan, Yesus. Kata cukup dan berkecukupan itu adalah dua kata yang sangat berbeda. Kalau Tuhan berkata kepada kita cukup, misalkan kita dalam sekali makan satu piring dengan tahu dengan apa yang kita perlukan. Atau kalau kita punya diet tertentu untuk kesehatan kita. Yang kena diabetes harus ada menu ini. Cukup itu dengan diet itu. Atau kita mau menurunkan badan, dokter kasih berat badan. Dokter kasih cukup dengan diet itu. Itulah yang dimaksud. Cukup. Jadi tidak berlebihan dari apa yang kita perlukan untuk memuliakan Tuhan. Artinya memiliki tubuh yang sehat. Itu yang dimaksud oleh doa Bapa kami tadi di bagian yang cukup itu. Kalau berkecukupan lain. Kita ada makanan di depan kita. Di lemari es ada lagi makanan. Di lemari kering di gudang ada lagi makanan. Terus nanti gak tahu di mana di laci ada lagi makanan. Itu namanya berkecukupan. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Yang dimaksud Tuhan adalah cukup. Pak Pendeta, bagaimana saya bisa tahu kalau hari ini saya berkecukupan atau cukup seperti yang Tuhan mau? Gampang. Tuhan bilang di dalam mengikut Tuhan, dua hal yang dia minta untuk kita alami. Ini permintaan bukan hanya sekedar permintaan. Ini adalah syarat untuk jadi pengikut Yesus yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pertama, menyangkal diri. Kedua, memikul salib. Kalau kita, ini saya kasih contoh yang gampang, makanan ya. Makanan. Tapi di dalam kehidupan lebih dari makanan. Ini mungkin ada hubungannya dengan keluarga kita, pekerjaan kita, tempat kita mungkin berkompetisi antara satu dengan lain. Maksudnya berkompetisi ini berkompetisi sehat ya. Untuk anak-anak Tuhan. Satu dengan yang lain. Kalau di dalam kita menjadi konten itu. Menjadi cukup tadi. Rasa cukup tadi. Diberkati Tuhan dengan itu. Tidak ada penyangkalan diri. Gak ada penyangkalan diri. Maksudnya, oh ini saya punya ini di makanan saya ini. Ini saya ngasih contoh yang gampang makanan. Menu saya ini yang dokter mau. Antara tempe dengan daging. Jangan dilihat tempe dagingnya ya. Saya nggak ngomongin itu. Saya ngomongin adalah ini ilustrasi untuk membuktikan apa itu yang namanya menyangkal diri. Kalau kita punya kecukupan. Bisa beli tempe, bisa beli daging, bisa beli segala macam sumber protein itu. Dan kita tahu bahwa dengan tempe sumber protein itu sudah terpenuhi, mana yang namanya menyangkal diri? Yang namanya menyangkal diri adalah kita makan cukup dengan tempe. Dagingnya, yang lain-lainnya itu
kita persembahkan kembali kepada Tuhan untuk kepentingan pelayanan Tuhan. Mungkin kita bisa persembahkan kepada Tuhan melalui kita bantu orang-orang yang sehari cuma makan 1 kali, gak punya protein di piringnya. Tapi ada penyangkalan diri di situ. Jadi di dalam contentment Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus sendiri katakan harus ada penyangkalan diri. Kita bilang kita content, kita merasa cukup, tapi tidak ada penyangkalan diri sama sekali. Tanya lagi kepada Tuhan melalui doa. Baca lagi firman Tuhan. Masuk lagi ke care group, ikut pemahaman Alkitab. Apa yang saya miss nih? Kurang di mana pengertian saya mengenai rasa cukup ini? Begitu bukan? Itu baru satu. Satu lagi, memikul salib. Di dalam kita merasa content, kita tahu bahwa memikul salib itu ya kadang-kadang bentuknya itu berat banget. Kalau Tuhan Yesus sudah jelas, dia memikul salib, dikasih mahkota duri, ditombak segala macam, bahkan akhirnya Tuhan Yesus sendiri meninggal. Tapi untuk kita-kita di dunia ini, memikul salib yang paling kita takutkan kan adalah kalau dipersekusi, kalau dicemoohkan, dianggap remeh oleh istri kita sendiri, oleh anak-anak kita sendiri, oleh rekan-rekan sekerja kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan kali ini, engkau content, engkau merasa cukup dalam hidup kamu, harus ada pemikulan salib di situ. Bentuknya gimana Pak Pendeta? Mungkin untuk ini saya ambil makanan lagi yang paling gampang, tapi bukan makanan nih yang saya maksud di sini adalah memikul salibnya. Mungkin untuk makan tempe orang bilang, "Wah, ini orang begini kok posisi sosialnya, dia bisa beli steak, bisa beli segala macam yang enak-enak, dia makan tempe, cuman makan tempe." Asisten rumah tangganya ngeliat, dari belakang ngeledekin. Kita diledekin, dicemoohkan. Pikul salib itu. Pikul salib, pencemoohan itu. Persekusi itu pikul. Itulah yang dimaksud Tuhan kita dengan contentment yang sesuai dengan apa yang Dia mau. Tanpa penyangkalan diri, tanpa pemikulan salib. Contentment yang kita miliki adalah dari kita doang. Bukan dari Tuhan datangnya. Tujuan Alkitab untuk memuliakan dan menjadi kesaksian bagi Tuhan tidak akan tercapai tanpa menyangkal diri, tanpa memikul salib. Tapi kalau kita dengan bantuan Roh Kudus, kita berdoa, perhatian kita hanya pada Yesus untuk memuliakan Yesus. Kita content, kita cukup dengan apa yang Tuhan berikan. Itu kemuliaan semua masuk ke Yesus. Amin. Dan seperti itulah yang Tuhan mau. Jadi kalau kita di dalam kehidupan kita sekarang kita menjadi seorang guru. Menjadi seorang administrator sekolah. Menjadi seorang pemimpin perusahaan. Menjadi seorang ayah. Menjadi seorang ibu. Kita diminta oleh Tuhan untuk content. Untuk memiliki rasa cukup. Di dalam kita menghidupinya, make sure, artinya yakinkanlah diri Anda dan semua orang yang ada di sekitar Anda. Ada penyangkalan diri di situ yang dengan jelas kita hidupi. Ada pemikulan salib di situ yang dengan jelas kita hidupi. Karena dua hal itu Yesus sendiri katakan, dari situlah aku dipermuliakan. Dari situlah aku memperolehmu menjadi saksi bagiku. Dengan itu saya akan masuk ke dalam apa sih Pak Pendeta penerapan yang bisa saya lakukan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Sebagai apapun saya ini. Saya tahu Tuhan mau saya memiliki rasa cukup itu yang datangnya dari Tuhan. Apa sekarang? Kita di TLCC, slogan kita adalah grow, serve, and go. Ingat kan ya? Grow, ayo kita ulangi sama-sama. Grow, serve, go. Ya, itu slogan kita. Oke. Nah, grow di sini akan saya bicarakan lebih sedikit lagi. Karena ada hubungannya dengan latihan yang dibilang oleh Rasul Paulus tadi. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan,
bahwa ia ini yang dimaksud kita semua, ada di dalam Dia, ada di dalam Yesus. Ia, kita semua ini wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itu firman Tuhan. Artinya apa yang dilakukan Kristus, itulah yang kita lakukan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ditambah lagi nih di Efesus 5 ayat 1. Di sini firman Tuhan katakan, kalian adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Kita adalah anak-anak Kristus, pengikut-pengikut Kristus yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sebab itu kalian harus berusaha mengikuti teladan Allah. Mengikuti teladan Yesus. Ini dari versi bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kita difirmankan oleh Tuhan untuk mengikuti teladan Yesus. Kata grow di sini adalah bukan semakin hari semakin soleh, bukan semakin hari semakin sayang pada anak atau suami, itu bagian darinya. Tapi semakin hari semakin bisa meneladani Yesus. Yang dengan bahasa populernya semakin hari semakin seperti Yesus. Itu grow yang kita maksud di sini di TLCC. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi semakin hari semakin seperti Yesus kalau kita sendiri tidak tahu apa yang dilakukan Yesus. Itu pertama, kita nggak tahu. Banyak loh anak-anak Tuhan yang pergi ke gereja ditanya di dalam situasi yang seperti ini, misalkan ini ada situasi Tuhan memberikan di depan mata kita. Ada sesama anak Tuhan yang jelas-jelasan melanggar firman Tuhan. Kita tahu Tuhan bilang apa kan? Kalau dia berdiri di depan orang yang jelas-jelasan melanggar firman Tuhan, dia akan tegur. Tapi ada anak-anak Tuhan yang tidak tahu dalam situasi seperti itu Tuhan Yesus akan melakukan apa. Banyak itu. Kunci untuk mengetahuinya adalah kita harus baca firman Tuhan kan. Berdoa, membaca firman Tuhan, mendiskusikan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Itu yang pertama. Kedua adalah dia tahu bahwa saya harus menegur orang itu. Kalau ini yang saya pakai contoh adalah orang melanggar firman Tuhan di depan mata kita. Kita anak Tuhan. Firman Tuhan katakan tegurlah dengan firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan bilang tegur. Kita tahu bahwa Yesus menegur menurut firman Tuhan. Kita tahu itu. Tapi kita tidak tahu caranya gimana negurnya itu. Yesus negurnya seperti apa? Yesus negurnya bukan, oh ini orang melakukan kesalahan ini, saya puter pura-pura nggak lihat. Iya kan? Anak saya sendiri ini melakukan kesalahan ini, dia melanggar firman Tuhan. Saya pura-pura nggak lihat lah. Nanti kan dia sadar sendiri. Begitukah cara Yesus menegur? Bukan kan dia face to face dia bilang salah itu. Gak bisa kamu masuk kerajaan surga seperti itu. Itu cara Yesus menegur. Dan itu adalah sebagai salah satu contoh. Orang mengerti apa yang Yesus lakukan dalam situasi tertentu. Tapi orangnya gak tahu apa yang ada di dalam hati Yesus. Di dalam menegur itu. Bagaimana cara mengatasi itu? Caranya adalah ya tadi. Baca firman Tuhan. Masuk ke dalam care group. Sekolah minggu, di mana kita berada di dalam tubuh Yesus, yang mana satu dengan yang lain saling mengingatkan, saling mendukung, saling mendoakan. Dua hal itu bisa terpecahkan. Hari ini, grow kita di TLCC adalah berada di dalam care group, adalah memiliki altar keluarga di keluarga kita, di mana kita berkomunikasi dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, seperti itu hari ini. Saya mau menutup dengan ini. Kalau kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, seakan-akan Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah perintah-perintah yang diberikan oleh Rasul Paulus yang mana dia dapatnya dari firman Tuhan. Itu dari Paulus ke Timotius. Saya akan ambil satu contoh lagi, yaitu di amanat agung. Tuhan Yesus sendiri beramanat agung ke kita semua.
pada saat itu ke murid-muridnya. Isinya adalah jangkaulah, Injillah, ajarlah, muridkanlah, layanilah. Seakan-akan semua itu perintah dari Tuhan Yesus. Memerintah aja sepertinya Tuhan Yesus itu. Betul seperti itukah? Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasih Tuhan Yesus. Pengalaman bukan hanya melayani anak-anak Tuhan. Belajar di sekolah teologi. Mengatakan apa yang Tuhan Yesus lakukan melalui amanat agung itu jauh lebih dalam lagi dan lebih menunjukkan cintanya yang luar biasa kepada kita. Saya akan ambil contoh amanat agung satu saja. Penginjilan. Mungkinkah kita menjadi seperti Tuhan Yesus? Maksudnya bertumbuh, grow di TLCC. Kalau kita tidak tahu bahwa Tuhan Yesus menginjili, kagak mungkin. Mungkinkah kita menjadi seperti yang dimaui oleh Tuhan Yesus, grow di dalam TLCC. Kalau kita tidak tahu cara Tuhan Yesus menginjili dan hatinya seperti apa pada saat dia menginjili. Gak mungkin. Yang Tuhan Yesus lakukan saat ini, pada saat dia berbicara mengenai contentment, dan di dalam contentment, termasuk di dalam contentment ini adalah di dalam kita menginjili. Kalau saat ini kita masih belum merasakan bahwa menginjili itu bagian dari rasa cukup yang dikehendaki oleh Tuhan, berdoa lagi, baca firman Tuhan lagi, masuk ke grup lagi, tanya ke pembimbing-pembimbing rohani kita. Itu salah satu yang dimauin. Jadi pada saat Tuhan Yesus berbicara menginjili itu sebetulnya lebih dalam dari memerintah. Dia seakan-akan secara tersirat mengatakan begini ke kita semua. Anak-anakku, aku tahu bahwa untuk bertumbuh engkau harus semakin hari semakin menjadi seperti aku atas urapan Roh Kudusku. Mari anak-anakku, aku peluk engkau. Mari balas pelukanku itu. Kita bersama-sama berjalan. Merasakan bagaimana pada saat aku menginjili orang-orang itu. Bagaimana pada saat aku ditolak. Bagaimana pada saat aku mencemoohkan karena berbicara mengenai kerajaan Allah. Bagaimana pada saat aku disakiti. Aku mau engkau anak-anakku di TLCC yang grow ini. Peluklah aku, kita berjalan bersama-sama, kita alami itu penginjilan bersama-sama, kita alami cemoohan itu bersama-sama, kita alami persekusi itu bersama-sama. Itu loh yang dikatakan Tuhan kepada kita semua pada hari ini. Jadi bukan hanya perintah-perintah. Pada saat Tuhan berbicara mengenai melalui Paulus, melalui firman Tuhan yang manapun, itu lebih daripada hanya sekedar memerintah. Seperti seorang bos, dia merangkul kita. Dia mengajak kita mengalaminya bersama-sama dengan dia. Karena dia sudah mengalaminya terlebih dahulu. Itu. Dan itu loh contentment di sini. Yang sedang kita renungkan bersama. Pada saat dia berbicara, content. Sangkal dirimu. Content, pikulah salibku. Itulah yang dia lakukan. Pada saat dia ada di dunia bersama kita. Dan saat ini dia sedang memeluk kita bersama-sama. Mari aku bimbing engkau untuk merasakan dan mengalami apa yang aku lakukan pada saat itu. Sehingga engkau bisa menjadi seperti aku. Seperti Yesus. Seperti yang dia katakan. Semakin hari semakin seperti Yesus. Itulah grow kita di TLCC. Amin. Mari kita bangkit berdiri.